Oke, bisa dilanjut. Oke. Kalau menurut saya terkait orang dalam itu ya, sebenarnya itu banyak terjadi kan ya, pasti kita semua tahu kalau hal-hal itu tuh sering banget terjadi gitu di perusahaan, bahkan nggak cuma di perusahaan. Jadi kalau menurut saya itu kembali ke bagaimana di awal tadi proses seleksi itu bisa memilih orang-orang yang bertanggung jawab, memilih sumber daya manusia yang akan dipekerjakan di perusahaan itu orang yang bertanggung jawab dan benar-benar jujur. Jadi pada saat nanti akan ada proses seleksi-seleksi berikutnya, orang yang menyeleksi orang baru itu akan jujur dan benar-benar memilih orang yang memiliki kompetensi yang baik sehingga perusahaan juga dapat berjalan gitu, dijalankan dengan prinsip yang kejujuran dan pasti perusahaan akan mencapai tujuan yang baik pula apabila melaksanakan dengan yang baik-baik gitu di perusahaannya. Gitu Elis. Bagaimana Elis? Apakah sudah menjawab atau mungkin belum kurang memahami? Sejauh ini saya sudah cukup jelas untuk jawaban dari kelompok. Terima kasih. Oke. Akhirnya ya ada pertanyaan yang sudah jelas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi yang mungkin masih mengganjal di hati atau di pikiran gitu ya. Supaya jelas itu diutarakan, karena kalau disimpan sendiri itu kan nanti jadi bingung sendiri. Ayo teman-teman audiens. Kok pada nggak on cam ini? Ayo teman-teman yang jaringannya memumpuni dan ada pertanyaan yang disampaikan. Jadi pertanyaannya Indah udah belum ya, Mei? Oh iya, pertanyaan Indah, maaf belum. Iya, belum. Maaf. Di room chat. Apakah mau langsung dijawab kelompok penyaji? Ini saya menanggapi aja ya, kan tadi udah sedikit dijelaskan gitu ya. Saya nambahin kalau untuk yang masa sekarang itu mungkin tantangannya ya pandemi ini ya, gimana perusahaan itu bisa tetap mempertahankan sumber daya manusia yang bekerja di situ, karyawannya. Karena kan pasti karena adanya pandemi ini, karyawan tuh jadi kurang semangat bekerja atau mereka merasa kayak kurang puas dengan pendapatan mereka di perusahaan itu. Jadi gimana perusahaan itu bisa tetap mempertahankan karyawannya gitu, meyakinkan karyawan bahwa ya ini bencana gitu, mau gimana lagi gitu, supaya mereka juga tetap kompak gitu untuk mempertahankan perusahaan supaya bisa bertahan buat konsumen-konsumen yang lain. Gitu, Yan. Bagaimana Indah? Apakah dapat diterima jawaban dari kelompok penyaji atau ada tanggapan? Sudah, Mei. Sudah. Oke. Terima kasih Indah yang sudah bertanya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya Mungkin dari Bu Nia mungkin ada tanggapan Ibu atau tambahan? Oh ya, baik. Terima kasih Mei selaku moderator atas waktu yang diberikan pada saya. Tadi diskusinya seru dan menarik ya teman-teman. Diskusinya juga berwarna dengan banyak pertanyaan dari pembahas dan juga audiens dan sudah ditanggapi dengan baik oleh kelompok ya. Terima kasih pada kelompok penyaji sudah menyiapkan materi, kemudian presentasi dan juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi kelas ini. Tepuk tangan teman-teman untuk penyaji. Ya, saya akan menambahkan beberapa hal ya teman-teman. Ini juga tambahannya ya muncul ketika diskusi ini tadi berlangsung. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah? Sudah kelihatan semua? Sudah, Bu. Nah, tadi ada pertanyaan yang muncul dan cukup menarik ya, dan bahkan tadi nyambung ke tantangan juga.
yaitu MSDM itu saat ini sudah ada mesin-mesin canggih, alat-alat canggih, sudah ada robot ya, kita kenal robot Sophia dan sebagainya gitu. Dan bahkan kita sudah tahu di beberapa negara atau di beberapa beberapa tempat gitu yang kita datangi itu juga sudah menggunakan teknologi yang canggih dan tidak perlu manusia di situ. Misalnya tempat parkir ya gitu. Kalau kita datang ke mall gitu ya, atau mungkin ke rumah sakit, kemudian mau masuk ke parkir itu kan kita tinggal pencet tombol saja ya teman-teman. Dan di situ jarang ada petugasnya. Dan beberapa juga seperti itu ya teman-teman. Tapi kalian belum berkesempatan berkunjung ya. Tapi besok kalau situasi memungkinkan dan kalian masih bisa berkunjung ke beberapa perusahaan seperti kakak-kakak tingkat lainnya. Tiap tahun kita ada kunjungan ke perusahaan, dimulai dari kunjungan pasar, kemudian kunjungan perusahaan di level Jawa Tengah dan sekitarnya, lalu semester 5 di Surabaya, Bali gitu ya. Tapi karena pandemi juga belum memungkinkan ya teman-teman. Nah, ketika kalian berkunjung ke perusahaan, ternyata banyak sekali perusahaan itu ya, kalian akan menjumpai banyak perusahaan yang sudah dengan teknologi mesin. Jadi untuk memproduksi ribuan botol teh gitu ya, itu hanya dibutuhkan beberapa orang saja gitu dan sebagainya. Bahkan sekarang sudah ada misalnya di beberapa restoran mencoba dengan robot pelayan misalnya, atau di beberapa negara juga mencoba robot pelayan gitu. Nah, perkembangan IT yang canggih dan cepat itu berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Ada banyak aktivitas manusia yang bisa dikerjakan, kemudian bisa digantikan dengan robot. Namun ada juga pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin atau robot sehingga tetap membutuhkan manusia gitu teman-teman. Misalnya pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau robot itu misalnya pekerja kreatif atau seni. Lalu penulis gitu ya. Kan robot itu didesain dengan memori-memori tertentu ya gitu ya. Ada juga yang pertanyaan yang mungkin tidak ada di memorinya, tidak ada di sistemnya, ya dia akan menjawab misalnya kalau tidak ada akan menjawab maaf saya tidak tahu, maaf saya tidak ini gitu ya. Jadi teman-teman boleh mencoba Google Assistant ya teman-teman. Itu kan kalau dia tidak tahu dia akan menjawab maaf saya tidak tahu gitu. Maaf saya akan belajar lagi misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian mobil pun juga canggih ya teman-teman. Ada mobil yang mungkin sudah menggunakan fasilitas gitu ya. Misalnya buka jendela gitu. Buka jendela kanan depan, nah dia akan membuka. Tutup jendela kanan depan, dia akan menutup. Buka sunroof, dia akan membuka gitu ya. Saya kedinginan, terus dia akan menjawab, saya akan menaikkan suhu 1 derajat, misalnya begitu. Itu mobil kita juga bisa coba gitu ya, di Indonesia ada. Nah, tapi ada juga yang tadi ya, selain penulis, desain grafis ini juga tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian pekerjaan yang membutuhkan empati. Jadi kalau kalian nanti melihat-lihat videonya Sophia gitu ya, robot Sophia yang terkenal gitu, ya dia misalnya kalian curhati gitu ya, atau kalian curhat dengan robot itu tidak akan memiliki empati. Dia bisa menjawab pertanyaan yang canggih-canggih karena dia diprogram untuk itu ya. Ada memorinya yang di style untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi ketika kalian itu curhat kisah yang menyedihkan gitu, ternyata robot tersebut tidak bisa ikut menangis atau tidak bisa ikut bersimpati dan berempati terhadap kita. Ya. Di beberapa review Google terkait dengan robot manusia gitu, ternyata juga ketika dia itu kita manusia itu sedang sangat bersedih, bercerita dengan dia, curhat gitu ya. Kalau teman yang lain sesama manusia kan bisa langsung memberikan empati dan simpatinya. Ternyata untuk robot manusia tersebut tidak bisa, tidak memiliki rasa. Gitu. Maka kalau misalnya untuk
dokter kejiwaan gitu ya tidak bisa digantikan dengan robot ya teman-teman. Nanti kalau kalian misalnya ada seseorang datang ke robot dokter kejiwaan tapi robot gitu ya. Nanti kalian cerita apa ya, dia kalau tidak bisa dia akan dia standar aja jawabannya dan tanpa perasaan, tidak bisa ikut merasakan kesedihan. Lalu guru ini yang dimaksud guru adalah yang bisa mengajar dan mendidik ya teman-teman. Robot bisa saja diprogram untuk mengajar, misalnya mengajar manajemen sumber daya manusia, ya bisa gitu. Tapi hanya kalian memplay CD yang isinya materi atau melihat materi kemudian diaudiokan misalnya ya. Kemudian disetel oleh robot, nah hanya itu. Mengajar bisa, memberikan materi maksudnya, tapi mengajar dalam konteks guru adalah mengajar dan mendidik. Nah, ini yang tidak bisa digantikan oleh robot. Kemudian dokter itu ya, dokter tidak bisa. Mungkin kalau dengan aplikasi tertentu, kemudian apakah sakit kepala, sakitnya seberapa, skala 5 misalnya. Terus apakah disertai ini? Nah, kalian cek lalu checklist lalu disubmit, kemudian obatnya muncul ini. Tetapi konsultasinya dan sebagainya, kondisi orang tertentu disertai dengan yang lain-lain, keadaan psikis ini yang tidak bisa digantikan oleh robot. Nah, kalau dalam proses pembedahan gitu ya atau pengobatan, nah robot ini membantu dokter ini memungkinkan, tetapi tetap yang utama adalah dokter. Kemudian public relation gitu ya. Public relation ini juga tidak bisa digantikan oleh robot. Karena dia harus persuasif ya teman-teman. Sementara robot itu datar-datar saja. Lalu ART mungkin ya. Asisten rumah tangga ini juga pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Kan pekerjaannya tidak hanya makan, nyuapin gitu ya. Terus apa? Tapi kan ada pekerjaan lain gitu. Dia harus menjaga entah anak, entah orang tua gitu ya, dengan perasaan gitu. Dan ini tidak bisa digantikan oleh robot. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana memilih, salah satu tantangannya memilih pekerjaan yang kita itu harus bersaing dengan, tidak hanya dengan teman-teman, tidak hanya dengan tenaga kerja di Indonesia, tidak hanya dengan tenaga kerja di dunia gitu, tapi juga bersaing dengan mesin-mesin canggih ini. Dituntut ya, tantangan kalian ya, kalian besok lulus 4 tahun ke depan gitu, sudah harus dituntut bagaimana menjadi seorang tenaga kerja yang kreatif dan inovatif. Kalau seorang guru ya, guru yang mempunyai value added, tidak hanya bisa mengajar gitu ya, tidak hanya bisa mengajarkan materi, tapi juga harus kreatif. Nanti kreatif dan inovatif ini akan ketahuan ketika kalian praktek mengajar nanti ya teman-teman gitu. Kalian harus kalau misalnya hanya mengajar, menyampaikan materi saja tanpa ada kreativitas dan inovatif di dalamnya, mungkin siswanya akan bosan atau tidak termotivasi. Kita harus bisa membangkitkan motivasi. Jadilah guru yang kreatif dan inovatif. Kalau kalian menjadi tenaga ahli di bidang tertentu, tidak harus guru ya, itu juga harus dituntut kreativitas dan inovatif. Di sini ya, IT yang canggih dan sebagainya gitu. Yang tidak bisa digantikan oleh robot atau mesin atau alat canggih adalah kreativitas. Gitu. Nah, kreativitas dan inovasi ini sudah bisa kalian lakukan atau kalian upayakan sejak saat ini. Kemudian adaptif. Jadi kita harus menjadi seorang tenaga kerja atau calon tenaga kerja atau manusia yang adaptif, guru yang adaptif atau tenaga ahli di bidang tertentu yang adaptif. Adaptif ini cepat ya, cepat beradaptasi pada perkembangan IT yang sungguh besok 5 tahun ke depan itu akan sangat lebih pesat dibandingkan saat ini. Gitu. Maka kalian harus adaptif. Gitu. Skill. Nah, keterampilan. Keterampilan ini banyak ya, meliputi banyak hal. Baik soft skill, hard skill, maka siapkan dari sekarang.
Kalau ada skill-skill yang mungkin bisa kalian ambil gitu ya, untuk mengisi kesibukan, untuk mengisi waktu-waktu luang kalian, silahkan diambil kalau itu memang meningkatkan skill kalian. Nah, selanjutnya ya, bersaing dengan tadi sudah saya sampaikan, bersaing dengan IT atau AI dan bersaing juga dengan robot dan mesin. Di samping kalian harus bersaing dengan tenaga kerja lain, baik itu di dalam Indonesia maupun di dunia. Ya, untuk menduduki posisi guru di sebuah SMP tertentu misalnya, ini tuh kita tuh saingannya sudah tidak hanya di Indonesia atau tenaga kerja se-Indonesia, tapi orang Eropa, orang Singapura itu sudah bisa melamar dan nanti sudah bisa menjadi guru di tempat itu. Kita tahu bahwa beberapa sekolah juga gurunya itu ya asli dari sana, asli dari luar negeri begitu. Terutama untuk sekolah yang internasional. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan, ini kan saat ini kita sedang, yang kita lakukan ini adalah e-learning ya, pembelajaran daring. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan, karena adanya pandemi ini kita sudah semula yang pembelajaran seperti ini belum kita pikirkan, baru akan 5 tahun ke depan misalnya, ini kan sudah dipaksa hari ini, saat ini. Maka 5 tahun ke depan ini sudah akan banyak PJJ yang berlangsung di sekolah-sekolah. Gitu. Bank-bank ke depannya itu sudah tidak akan banyak bank-bank cabang seperti saat ini, teman-teman. Karena semuanya bisa dilakukan lewat ATM. Gitu ya, ATM bisa store tunai, tarik tunai sudah bisa. Kemudian sudah ada aplikasi mobile banking yang sangat canggih gitu. Yang kita tuh tidak harus datang ke bank. Mau buka tabungan rencana, sudah langsung di sini. Mau buka reksadana, sudah bisa langsung di aplikasi mobile banking. Mau transfer, gitu, sudah langsung di situ. Gitu. Jadi ke depan ya, bank-bank itu mungkin hanya perbankannya yang masih banyak. Tapi kalau secara fisik akan jauh berkurang. Yang dibutuhkan itu bukan teller lagi atau bukan customer service, tapi programmingnya gitu ya. Bagaimana bekerja di misalnya di bidang manajemen development program. Oh, itu ada Gitu. Maka silahkan teman-teman besok ke depan punya gambaran. Kalian itu passionnya di mana? Gitu. Dan bidiklah pekerjaan-pekerjaan yang ke depan tidak digantikan atau tidak bisa digantikan oleh robot atau mesin. Gitu. Ya misalnya tadi ya kalau di perbankan misalnya ya silahkan di programmingnya gitu ya, atau di bidang-bidang lain manajemen developing atau yang lain yang tidak bisa digantikan mesin. Kalau guru tetap tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian yang kelima tadi ya teman-teman, menambahkan saja tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh kelompok beberapa seperti insentif dan tunjangan ya teman-teman. Tapi selain itu juga ada ya, misalnya training-training yang bisa dilakukan oleh perusahaan, lalu reward. Reward itu tidak hanya sebatas insentif atau uang, tapi reward itu juga bisa hal-hal lain gitu ya, poin, kemudian fasilitas lain dan sebagainya. Lalu promosi. Ketika dipromosikan atau ada ketika sudah mencapai sekian poin kalian akan dipromosikan, maka itu akan apa? Akan mendorong motivasi tenaga kerja tersebut atau pekerja tersebut. Lalu ada training of training ya. Jadi ketika dia sudah diberi pelatihan maka dia akan mengajari yang lain gitu. Lalu ada team working. Nah, ini juga penting. Misalnya dia ditugasi untuk bertanggung jawab pada teamwork tertentu. Nah, itu. Kemudian yang tadi muncul diskusi juga MSDM vs personalia ya. Ada persamaan dan ada perbedaannya, teman-teman. Persamaannya itu yang pertama,
yaitu keduanya adalah ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan agar mendukung terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Itu persamaannya. Dua-duanya ilmu yang mengatur unsur manusia dalam organisasi. Perbedaannya sekarang. Kalau MSDM itu dikaji secara makro, artinya tidak hanya menilai segi sistem dan prosesnya saja, melainkan menilai juga perilaku serta psikologi karyawannya, itu MSDM. Kalau personalia dikaji secara mikro dan lebih pada bagaimana personalia itu sebagai bagian dari proses produksi. Yang kedua, MSDM menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset utama organisasi. Sedangkan kalau personalia itu menganggap karyawan adalah faktor produksi, sehingga karyawan harus dimanfaatkan dalam proses produksi. Kita ingat kembali ya, fungsi produksi sama dengan labor plus capital plus unsur-unsur yang lain. Kemudian yang ketiga, pendekatannya modern kalau MSDM. Dan selalu mengikuti ya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau personalia ini pendekatannya klasik. Lalu MSDM ini fokus pada tujuan, teman-teman. Sedangkan personalia itu fokus pada hasil. Sehingga dapat disimpulkan kalau MSDM ini fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas, memelihara karyawan, memberdayakan karyawan. Sedangkan pada personalia fokusnya pada misalnya merekrut, melatih, mengelola gaji, kontrak, dan sebagainya. Dan lebih pada kegiatan atau program. Nah misalnya ini ya, ini tentu contoh kecil saja ya, contoh yang lain banyak sekali ya teman-teman. Misalnya kalau MSDM itu memberikan asuransi jiwa, misalnya tadi disampaikan juga oleh kelompok, misalnya perusahaan memberikan asuransi jiwa. Sekarang kan banyak ya, termasuk BPJS, bisa asuransi kesehatan, asuransi jiwa gitu. Kemudian memberikan kompensasi atau tunjangan pada karyawan dengan tujuan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan karyawan untuk perusahaan, misalnya ketika karyawan ikut workshop, seminar, dan sebagainya. Dengan diganti dan diberi kompensasi, diharapkan karyawan ini juga semakin loyal kepada perusahaan, kualitas karyawannya semakin baik, tujuan perusahaan semakin bisa tercapai dengan lebih baik. Sedangkan personalia misalnya contohnya memberikan pengarahan, lalu memberi tugas-tugas pada karyawan, baik karyawan lama maupun baru. Kemudian melakukan seleksi tenaga kerja untuk mendapatkan kinerja yang benar-benar optimal. Nah, itu saja tambahan dari saya, teman-teman. Apakah slide saya tadi dibutuhkan? Dibutuhkan, Bu. Butuhkan, Bu. Ya, nanti saya share ya, teman-teman. Baik, Bu. Nah, sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin konfirmasi. Tadi saya juga sudah presensi ya, teman-teman. Sebentar ya, saya sudah presensi tadi di SIA. Jadi saya hanya ingin mengkonfirmasi nama-nama yang tidak saya temukan. Besok kalau teman-teman ikut kuliah, diharapkan namanya itu yang mungkin ditemukan ya, teman-teman. Atau mungkin nama yang menunjukkan itu identitas kalian. Misalnya tadi ada name, ada nama gitu ya. Ada beberapa teman yang sudah begitu. Hari ini materi sumber daya pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang tidak datang Michael Bagus, Paulina Rika, Dera, Adrian. Nah, sebentar saya cek. Kamu pakai akun apa, Mas? Saya Michael B. Ini dari HP. Iya, kamu telah datang apa ya? Iya, Bu, tadi nggak sadar. Belum ngecek bangun-bangun jam 11. Kamu masuknya mulai kapan, Mas? Soalnya tadi saya presensi itu sudah mulai agak tengah-tengah begitu. Oh, tadi 11.17 nggak salah, Bu. Iya, jangan telat lama ya.
Oke, Bu, siap. Ya. Ini kalau kuliah luring ini sudah tidak bisa presensi ini. Sudah telat di atas 15 menit. Oke. Ya, sebentar saya edit dulu. Paulina Rika, apakah ada? Nggak ada ya. Jadi yang tidak datang Paulina Rika Angelin, Yera, dan Adrian. Nanti saya minta tolong Mbak Agnes May untuk... Saya hadir, Bu. Cuma tadi terlambat, Mas. Ya, kamu terlambat berapa lama? Tadi mandi tadi, Bu. Jadi tidak sempat lihat. Saya tanya datangmu jam berapa? Tadi saya soalnya presensi itu sudah mau jam 11:30. Tadi bangun juga sudah jam 10 lewat 5. Ya, kamu masukin jam berapa? Jam 11 lewat 15 kayaknya, Bu, kalau nggak salah. Ya, lebih ya, karena saya presensi itu hampir 11:30, itu presensi kamu. Kalau presensinya Iya, Michael tadi ya lebih awal sih dari kamu, jadi kamu agak belakang tadi. Iya. Kamu jadi telat lama. Besok jangan begitu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Yang tidak datang 2 ya teman-teman, Angelin dan Yera Domex. Minta bantuan Mbak Agnes May untuk verifikasi ya nanti Mbak. Baik, Bu. Oke, jadwal Prodi dari Prodi PE akan saya sampaikan kalau sudah fix ya teman-teman. Kemarin ada perubahan karena ada beberapa catatan dari dosen yang masuk ke saya. Di saat jadwal tersebut saya sudah susun jadi tetap membuat semua karena merombak semua. Dan juga ada ujian yang mendahului, selain juga ada. Sehingga itu mengubah posisinya. Nanti kalau sudah jadi akan saya share gitu ya. Termasuk di kelas ini, karena ini juga ada mahasiswa dari prodi lain gitu. Semoga tidak tabrakan. Ya. Oke teman-teman, dari saya cukup. Saya kembalikan ke saudara moderator Mbak Agnes May. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas tanggapan dan penambahannya yang membuat kita semakin lebih memahami gitu teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, lebih baik kita tutup dengan doa. Akan dipimpin oleh Kak Yesaya. Apakah ada Kak Yesaya? Ada. Oke, baik. Silakan Kak Yesaya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Sebelum kita menentukan kegiatan kami hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya berdoa menurut keyakinan saya secara Kristen Protestan. Bagi teman-teman yang keyakinan lain bisa dapat disesuaikan. Berdoa mulai. Segala puji hormat bagimu ya Tuhan. Terima kasih atas bimbinganmu hari ini. Agar kami bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir ini berjalan dengan baik. Tuhan terima kasih juga untuk teman kami yang hari ini menjadi moderator. Ya, semoga apa yang dia buat ke depannya bisa lebih baik. Kemudian teman-teman yang hari ini mewarnai hasil diskusi dan tanya jawab, Engkau berkati semua, terutama dosen kami, Ibu Nia. Tuhan Engkau berkati dia, semoga pekerjaan dia ke depannya semoga lancar. Nah, Tuhan, pada saat ini kami anak-anak masih kiaran sehat semua. Semoga perkuliahan kami ke depan dan sedikit lagi kami akan mengikuti
ujian akhir. Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau buka pikiran untuk kami bisa menerima soal-soal dan menjawab semua soal dengan baik. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkati kami dan kegiatan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya doa yang singkat ini, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih waktu saya kembalikan ke... Ya, teman-teman, terima kasih Mas Yesaya. Tepuk tangan pada Mas Yesaya. Terima kasih juga Mbak Mei, tepuk tangan teman-teman. Dan juga notulis kita ya, Mbak Nini dan Tasya. Serta tadi Mas Yogi, doa pembuka. Terima kasih. Terima kasih juga pada kelompok pembahas, kelompok 7 dan juga kelompok 8 tentunya sebagai penyaji. Luar biasa ya teman-teman. Dan ini mengakhiri perjumpaan kita pada semester ini. Saya sungguh sangat berterima kasih atas dinamika selama ini ya teman-teman. Di antara sekian banyak keterbatasan yang ada, kita masih bisa ikut kuliah. Jadi teman-teman itu saya senang di antara pasti punya kendala masing-masing ya teman-teman. Ada yang mungkin harus mengungsi ke tempat lain, ada yang mungkin dengan keterbatasan harus menyediakan kuota, ada yang mungkin jaringannya kurang baik, tapi teman-teman itu tetap bisa ya mengikuti perkuliahan. Ada yang mengungsi ke tempat teman gitu ya, itu juga ada. Tapi satu hal yang diapresiasi adalah teman-teman itu bukan fokus pada masalah yang ada, tapi bagaimana fokusnya pada solusi. Kalau tidak ada jaringan, saya ingin ikut kuliah, ya saya akan mencari jaringan kemanapun itu. Entah ke kampus, entah ke rumah teman, entah nginap di rumah siapa yang jauh di Klaten misalnya ya. Dulu kan ada ya, sampai mengungsi ke Klaten hanya untuk sinyal begitu. Terus Natasya pernah tidak kuliah karena mati listrik, tapi perkuliahan selanjutnya dia langsung pergi ke rumah temannya yang lain supaya mendapatkan listrik dan jaringan yang baik. Nah, gitu. Juga teman-teman yang lain tentu yang mungkin saya tidak ketahui masalahnya secara detail, tapi saya yakin bahwa teman-teman punya masalahnya sendiri dan teman-teman sudah berhasil ya mengatasi itu sehingga bisa ikut kuliah. Nah, saya juga minta maaf ya teman-teman apabila dalam mendampingi teman-teman selama 1 semester ini ada hal yang kurang optimal atau kurang berkenan atau ada yang kata-kata yang mungkin tidak berkenan ya saya minta maaf. Dan apabila ada yang tidak berkenan di teman-teman dari saya sudah memaafkan gitu ya. Saya senang sekali ketika nanti kita berjumpa lagi di kesempatan atau semester berikutnya tapi tidak di mata kuliah yang sama ya. Artinya tidak mengulang gitu. Dan terkhusus untuk mahasiswa yang lintas prodi, Mbak Stefani Yudit, Mas Michael Bagus, sungguh terima kasih atas dinamika yang Mas Yudit, Mbak Yudit ya, Mbak Stefani Yudit dan Mas Bagus berikan di kelas kami gitu ya, sudah mewarnai dinamika kelas kami. Terima kasih dan semoga sukses. Nanti semoga baik Mas Michael Bagus maupun Mbak Stefani Yudit juga lulus dalam mata kuliah ini gitu ya teman-teman. Harapannya kan lulus semua. Saya mengharapkan semua lulus gitu. Tidak usah mengulang. Kalau ketemu saya senang kalau mahasiswa ketemu saya di kesempatan yang berbeda, di mata kuliah yang berbeda gitu ya. Jangan ketemu lagi tahun depan di mata kuliah yang sama. Tahun depan mata kuliah yang sama begitu ya. Sekali ambil saja gitu. Nah, teman-teman, banyak terima kasih atas dinamika kita. Saya berdoa dan mendoakan teman-teman semoga besok ujiannya itu lancar semua ya. Apabila nanti terpaksanya nih Yudit open camp B gitu ya. Ini Mas Michael Bagus ini lama tidak ini loh, tidak open camp loh. Saya sampai tidak tahu ini wajahnya yang mana gitu ya. Tapi ini sudah menampakkan gitu. Nah, teman-teman kalau besok terpaksanya ada ada tabrakan jadwal gitu, teman-teman silahkan teman-teman nanti bisa menghubungi saya ya. Itu di sini juga nggak apa-apa, di grup maksud saya, di WhatsApp grup tidak apa-apa. Ada hal lain yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri perjumpaan kita? Nah, yang tidak
tidak baik atau tidak membahagiakan tidak usah diingat ya. Diingat saja yang senang-senang, yang happy-happy di dalam sini. Dinamika kelompok saya yakin pasti punya dinamikanya masing-masing, tapi yakinlah dinamika kalian yang berbeda dengan kelompok yang lain itu yang membuat kalian lebih menjadi tangguh gitu ya teman-teman. Yakin begitu saja. Oke, yang dulu lupain aja gitu ya. Tambah teman baru ya teman-teman, Mas Michael dan Mbak Yudit gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk survei sudah jelas ya teman-teman? Oke, saya minta bantuannya untuk yang survei nanti bisakah di-share di grup WhatsApp. Kalau menunggu saya takutnya mepet dengan jadwal ujian. Jadi masing-masing kelompok bisa share di WhatsApp grup gitu dalam minggu ini ya teman-teman. Tapi jangan lupa ngumpul di LMS. Yang WhatsApp grup ini untuk teman-teman yang lain supaya bisa membaca, kemudian nambah wawasan, sehingga nanti bisa memperkaya dan memperdalam jawaban kalian ketika nanti mengikuti ujian. Gitu ya teman-teman. Atau kita sepakati harinya apa gitu. Jadi hari apa, jam berapa, lalu semua share bersama gitu ya. Hari apa teman-teman? Kamis, Jumat? Kan tinggal share aja. Kamis Jumat? mungkin ya, Bu. Oh, Jumat. Kamis, oke. Kamis atau Jumat? Jumat aja mungkin. Hari Jumat aja, Bu. Ya, oke. Jumat jam 4, jam 2. Jam 2-an, Bu. Oke. Jadi nanti Kamis jam 2 Kamis Jumat ya, Jumat jam 2 wakil kelompok share di grup ya teman-teman. Dan jangan ditanggapi dulu kalau belum semua share. Harapannya apa? Supaya tidak numpuk ke yang lain lalu teman-teman bingung scroll ke atas untuk mencari yang lain, file yang lain begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi share-share dulu aja semua, kalau sudah semua kelompok 1 sampai 8 baru nanti kita ucapkan terima kasih gitu. Supaya kalian kalau download atau mencari mudah. Oke? Ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman.